Halo dan selamat datang. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Alita Battle Angel yang dirilis pada 2019. Film ini adalah salah satu karya fiksi ilmiah paling menghibur dalam beberapa tahun, diadaptasi dari manga populer karya Yukito Kishirogun. Manga ini dibuat pada 1990-an dan merupakan salah satu karya favorit James Cameron. Untuk hak adaptasi, Cameron 3 kali ke Tokyo untuk bertemu dengan Yukito Kishiro. Dan pada 2005, Cameron mendapatkan hak dan mulai menulis naskah film, mempertahankan standar produksi Hollywood tertinggi. Cerita berlatar pada abad ke-26, saat teknologi manusia mencapai puncaknya dan sumber daya habis secara ekstrim. Di piringan besar itu terdapat kota langit bernama Zalem yang makmur, sementara di bawahnya adalah kota bergaya cyberpunk bernama Iron City, di mana tumpukan sampah yang berasal dari Zalem membentuk reruntuhan kota yang rusak. Di jalanan, berbagai cyborg hidup berdampingan dengan manusia. Hukum rimba adalah satu-satunya aturan bertahan hidup di Iron City. Suatu hari, seorang dokter bedah bernama Daisen Ido menemukan seorang gadis cyborg yang rusak saat mencari rongsokan di tumpukan sampah. Setelah memindai, dia menemukan otaknya masih hidup. Dokter membawanya ke klinik dan memberinya tubuh yang disiapkan untuk putrinya yang telah meninggal beberapa tahun lalu dan kemudian menamainya Alita, sesuai dengan nama mendiang putrinya. Alita terbangun dari tidurnya dan kemudian bertemu dengan Ido dan asistennya yang bernama Gerhat yang baru selesai memperbaiki sebuah cyborg. Lalu Ido memeriksa keadaan Alita dan diketahui Alita dalam keadaan baik namun tidak mengingat apapun. Ido mengajak Alita keluar untuk jalan-jalan dan Alita pun terlihat sangat tertarik dengan dunia yang penuh warna ini. Saat sedang menunggu dokter Ido, Alita dihampiri oleh seekor anjing kecil yang lucu lalu memberi makan pada anjing tersebut. Kemudian tanpa ia sadari, Centurion yang merupakan robot besar akan melewati mereka. Namun alih-alih menepi, Alita yang polos justru menantang robot besar itu untuk menyelamatkan anjing yang lucu. Lalu kemudian bertemu dengan Hugo, yang bermimpi suatu hari bisa tinggal di kota langit. Keesokan harinya, saat Alita keluar dari klinik, ia berpapasan dengan seorang wanita yang merupakan mantan istri Ido, yang bernama Dr. Chirin. Chirin yang memiliki ambisi untuk kembali ke Zalem, diam-diam bekerja untuk Vector, yang merupakan seorang pria yang berkuasa di Iron City, meminta Ido bekerja dengannya untuk menciptakan cyborg yang kuat serta membangun tim juara yang tak terkalahkan untuk turnamen motorball. Namun Ido menolaknya. Di sisi lain, Alita bertemu kembali dengan Hugo yang sedang bermain motorball dan kemudian mengajak Alita untuk bermain permainan yang sangat populer itu. Setelahnya, Hugo mengantar Alita pulang karena hari sudah hampir gelap. Keesokan harinya, Hugo mengajak Alita ke suatu tempat di mana ia biasa menghabiskan waktu. Hugo memperkirakan karena semua sampah di Iron City berasal dari Zalem, maka besar kemungkinan Alita pasti pernah berada di Zalem pada suatu waktu. Suatu malam, Alita mengikuti Ido dan mengetahui bahwa dia adalah seorang kesatria pemburu. Mereka disergap oleh 3 cyborg pembunuh berantai yang dipimpin oleh Gerwishka. Ido terluka, dan Alita secara naluriah dapat mengatasi dan membunuh 2 cyborg jahat dengan sangat mudah. Lalu kemudian, saat berhadapan dengan Gerwishka, sekilas bayangan masa lalu terlintas di ingatan Alita, sebelum akhirnya dapat melukai Gerwishka yang mundur melarikan diri ke bawah tanah. Meskipun Alita telah menemukan kembali keterampilan masa lalunya dalam bertarung, Ido melarangnya menjadi seorang kesatria pemburu. Walaupun Alita sangat ingin menjadi salah satunya, Gerwishka yang bekerja untuk Vector meminta Chirin untuk memperbaikinya. Sementara penguasa Zalem, Nova, berbicara kepada Vector melalui Gerwishka dan memberitahu Vector untuk membunuh Alita. Dia tahu masa lalu Alita. Di sisi lain, Hugo membawa Alita ke sebuah tempat yang merupakan tempat jatuhnya pesawat luar angkasa. Menurut Hugo, pesawat itu milik Republik Persatuan Mars atau RPM yang merupakan musuh dari Zalem. Hugo menjelaskan bahwa pada saat perang besar terjadi, kota-kota langit berjatuhan dalam satu malam. Dan ketika musuh melancarkan serangan terakhir dengan semua pesawat yang mereka miliki saat malam terakhir perang, bumi bergoncang dan langit terbakar. Namun keesokan paginya, hanya Zalem kota langit satu-satunya yang masih bertahan. Dan akhirnya mereka pun sampai di lokasi pesawat luar angkasa itu berada. Meski dilarang oleh Hugo, Alita berkeras untuk masuk ke dalamnya. Alita menemukan tubuh cyborg yang sangat canggih di pesawat luar angkasa yang jatuh di luar kota itu, lalu membawanya kepada Ido. Kemudian memintanya untuk mengganti tubuhnya yang sekarang dengan tubuh yang baru ia temukan di pesawat itu. Ido yang mengetahui siapa Alita sebenarnya sedari awal, menolak untuk menuruti permintaan Alita, hingga membuat Alita kecewa dan marah. Ido menjelaskan bahwa tubuh itu disebut Berserker, sistem senjata humanoid yang diciptakan oleh RPM, yang dimana inti atau jantung dari Alita memang didesain untuk berinteraksi dengan tipe dari tubuh itu. Ido lebih lanjut menjelaskan bahwa teknik bertarung yang Alita gunakan disebut Panzerkunst, seni bertarung yang hilang untuk tubuh mesin. Itulah sebabnya Alita selalu tertarik pada konflik tanpa ragu, karena itu adalah bagian dari pelatihannya dahulu. Alita bukanlah sekedar prajurit biasa, tetapi merupakan senjata cyborg tercanggih yang pernah diciptakan oleh musuh, imbuh Ido.
Itulah sebabnya mengapa Ido takkan menyatukan tubuh itu dengan Alita. Frustrasi, Alita memutuskan untuk mendaftar sebagai kesatria pemburu. Di sebuah bar, dia dan Hyugo mencoba untuk merekrut kesatria pemburu yang lain untuk memburu dan menangkap Grey Whiska. Namun tidak berhasil. Zapan yang merupakan seorang pemburu yang narsis dan cyborg arogan dan disebut sebagai penjaga pedang Damaskus yang legendaris, mengolok-olok dan memprovokasi Alita, hingga perkelahian antara mereka tak dapat dihindari, yang dimana Alita dengan mudah dapat mengalahkan Zapan, lalu memicu perkelahian bar yang kacau sampai Ido campur tangan. Grey Whiska yang sudah mengalami peningkatan tiba-tiba datang dan kemudian menantang Alita untuk berduel, mengungkapkan bahwa dia telah dikirim oleh penguasa Zalem, Nova, untuk menghancurkannya. Terlepas dari keberanian dan keterampilan bertarungnya, tubuh Alita terpotong-potong oleh jari-jari Grey Whiska yang berantai. Meski tubuhnya sudah terpotong-potong, Alita yang pantang menyerah, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk yang terakhir kalinya, dan akhirnya dapat melukai Grey Whiska di matanya. Ido, Hyugo, dan ksatria pemburu lain yang bernama Maktik berhasil memukul mundur Grey Whiska di saat yang tepat. Ido yang sudah menganggap Alita seperti putrinya sendiri terlihat sangat terpukul dengan apa yang menimpa diri Alita. Dibantu oleh asistennya, Ido mentransplantasikan Alita ke tubuh berserker, yang dimana teknologi adaptif pada tubuh tersebut melakukan penyesuaian mikro pada setiap sistem di diri Alita. Setelah itu, Ido yang kelelahan terlihat sedang tertidur di sofa, begitu juga Gerhat di sebelahnya. Lalu Alita terlihat mencium Ido yang kemudian membangunkannya. Alita menunjukkan kepada Ido kemampuan tubuh barunya itu, dan kemudian bersandar di pelukan Ido seakan berterima kasih telah menolongnya. Kemudian pergi menemui Hyugo. Alita yang senang dengan tubuh barunya tersebut menjelaskan kepada Hyugo bahwa ia kini bisa merasakan sentuhan berkat teknologi nano pada tubuh tersebut. Keesokan paginya, Alita datang kembali menemui Hyugo. Ia pun memberikan ide agar Alita mengikuti kompetisi motorball, karena jika ia menang, hadiah tersebut dapat digunakan keduanya untuk pindah ke Zalem. Namun ternyata hal tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat antara Hyugo dengan Vector pada malam sebelumnya, agar Alita dapat dimusnahkan di kompetisi tersebut. Dan sebagai imbalannya, Vector akan membantu Hyugo pindah ke Zalem. Beberapa malam berikutnya, Alita terlihat sedang bersiap untuk mengikuti kompetisi tersebut. Gemuruh riuh penonton terdengar dari ruang ganti. Ido menginstruksikan kepada Alita apa yang harus dilakukan lalu memberikan helm sebagai pelindung kepala. Di ruangan lain, Vector terlihat sedang menginstruksikan kepada peserta kompetisi yang lain bahwa ia akan memberikan imbalan besar bagi siapapun yang dapat membunuh Alita. Di sisi lain, terlihat Hyugo yang sedang mengendarai motornya lalu mendapatkan temannya sedang mempreteli seorang cyborg untuk mendapatkan bagian dari cyborg tersebut. Lalu ia berteriak kepada temannya untuk menghentikan aksinya. Sementara itu di arena motorball, Ido yang menyadari ada yang tidak beres dengan pertandingan ini, mencoba memberikan peringatan kepada Alita melalui alat komunikasi yang tersambung pada helmnya. Mengetahui hal tersebut, Alita langsung waspada terhadap semuanya dan pertandingan pun dimulai. Di sisi lain, Hyugo yang tersinggung dengan perkataan sahabatnya tentang Alita tak dapat menahan dirinya lagi, yang akhirnya memicu perkelahian antara mereka. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan kehadiran Zapan yang muncul tiba-tiba hingga perkelahian terhenti. Zapan mulai menuduh Hyugo yang melakukan kejahatan terhadap cyborg selama ini. Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba Zapan membunuh cyborg yang tidak berdaya tersebut dengan maksud untuk memfitnah Hyugo, sehingga ia bisa menghukumnya. Dengan cepat Zapan menggapai Hyugo dan melukai tangannya. Tanji yang mencoba untuk menolong Hyugo justru terbunuh oleh Zapan. Namun berkat Tanji, Hyugo dapat melarikan diri dari Zapan. Di pertandingan, Alita yang langsung melesat di urutan terdepan dapat mengatasi ancaman kepada dirinya dengan menumbangkan satu persatu mereka yang mencoba untuk membunuhnya, hingga menyisakan 3 peserta saja. Di sisi lain, Hyugo yang terluka terlihat menghubungi Alita yang sedang berjuang bertahan hidup di arena motorball. Alita yang terkepung memutuskan untuk melompat keluar arena menuju Hyugo untuk membantunya. Namun mereka bertiga tetap mengejar Alita walaupun sudah keluar dari arena pertandingan hingga salah satu dari mereka terbunuh saat mengejar Alita. 2 yang tersisa terus mengejar kemudian dapat menangkap Alita. Namun ia berhasil melepaskan diri hingga akhirnya dapat membunuh keduanya. Setelahnya ia pun berhasil mencapai lokasi Hyugo dan kemudian menyelamatkannya saat Zapan hendak membunuhnya. Alita terkejut melihat wajah Hyugo terpampang di sebuah layar yang mengatakan bahwa Hyugo adalah buronan dengan kasus pembunuhan. Zapan yang sangat ingin membunuhnya dipojokkan oleh Alita yang mengatakan bahwa Hyugo adalah miliknya. Namun Zapan mengingatkan Alita bahwa hukum ksatria pemburu menyatakan bahwa dia harus membunuh Hyugo karena dia sekarang adalah penjahat atau membiarkan Zapan menghabisinya. Alita yang tak tega menghukum pria yang dicintainya itu pun hanya bisa terdiam. Namun tiba-tiba Zapan menghunuskan pedangnya ke arah perut Hyugo hingga membuat luka yang sangat fatal dan kemudian meninggal beberapa saat setelahnya. Alita yang bersedih tak kuasa menahan tangisnya. Chirin yang ternyata berada di sana memutuskan untuk mengkhianati Vector
dengan menawarkan Alita untuk menyelamatkan Hugo dengan menempelkan kepalanya yang terpenggal ke sistem pendukung kehidupan Alita. Alita mencoba menyelundupkan kepala Hugo dari robot pabrik dengan menyembunyikannya di balik jaketnya. Tetapi Zapan mengetahui tipu daya itu, lalu mencoba menghentikan Alita, yang kemudian dapat merebut bilah Damaskus kesayangan Zapan, lalu mengiris wajahnya. Berikutnya, setelah menyelesaikan prosedur transplantasi tubuh cyborg pada Hugo, Aido memanggil Alita untuk melihat keadaan Hugo, dan kemudian berbicara kepadanya bahwa tawaran Vector untuk membantu Hugo mencapai Zalem adalah bohong. Sebagai warga Zalem yang diasingkan, Aido yakin bahwa warga Iron City tidak dapat memasuki Zalem kecuali menjadi juara motorball. Alita yang dipenuhi amarah menyerbu pabrik dan dengan mudah menghabisi robot penjaga di tempat tersebut, lalu berhadapan dengan Vector, namun dapat dicegah oleh Grewishka yang datang tepat waktu. Tetapi tubuh nanomolekuler Alita yang baru memungkinkannya untuk menghancurkannya dengan mudah. Dia memaksa Nova untuk berbicara dengannya melalui Vector. Ketika Nova mengancam akan menyakiti teman-temannya, Alita menusuk Vector hingga tewas. Kemudian Alita mendapatkan kabar dari Ido bahwa Hugo mencoba untuk naik ke Zalem, lalu menyusulnya dan mencoba meyakinkan Hugo bahwa Nova tidak akan membiarkannya mencapai Zalem. Namun tiba-tiba, sistem pertahanan yang disebut cincin kematian dilepaskan Nova dengan maksud untuk membunuh mereka berdua, dan Hugo pun tak dapat terselamatkan. Hari berlalu, diperlihatkan Alita yang diliputi kesedihan sedang bersiap di ruang ganti untuk mengikuti kejuaraan akhir motorball, yang jika menjuarainya akan berkesempatan pergi ke Zalem. Dengan menatap tajam ke arah Zalem dan ditemani gemuruh suara penonton yang memanggil namanya, ia menghunuskan pedangnya ke arah Zalem seolah mengirimkan pesan kepada Nova yang juga menyaksikannya dari atas sambil tersenyum itu, untuk bersiap menunggu kedatangannya. Dan film pun selesai. Dan itu saja, subscribe untuk video lainnya. Terima kasih sudah menonton.